Bab 25 Pertemuan kakak adik. Sesampainya mereka di restoran, Alden langsung membawa Amora masuk. Dia membawa keluarga kecilnya menemui adik Amora. Netranya menatap pria yang tengah menjadi waiters di restoran tersebut. Dengan tangan kanan yang menggandeng Amora dan tangan kiri menggendong Albert yang sudah terbangun, Alden membawa mereka menemui pria itu. Arcel, panggil Alden. Pria yang bernama Arcel menoleh, netranya membulat sempurna ketika melihat Amora. Bahkan catatan yang ia pegang jatuh dari tangannya. Kakak, lirik Arcel. Amora tersenyum, dia melepaskan tangannya dari genggaman Alden. Kakinya melangkah mendekati sang adik. Apa kau tak merindukanku? Tanya Amora. Bahkan saat ini Amora tak sanggup menahan air matanya. Tanpa lama Arcel langsung memeluk tubuh kakaknya itu, bahkan Amora hampir kedorong ke belakang jika saja Alden tak menahannya. Hicks, rindu kakak Hicks, tangis Arcel pun pecah. Amora mengelus punggung tegap sang adik, sesekali dirinya mengusap air matanya yang mengalir. Sudahlah, aku sudah ada di sini. Sebaiknya kita duduk dulu, ajak Amora sambil melepas pelukan mereka, tangannya terulur untuk menghapus air mata yang berada di wajah tampan sang adik. Mereka yang saat ini sudah menjadi pusat perhatian memutuskan untuk duduk di salah satu meja yang berada di dekat mereka. Arcel menggenggam tangan kakaknya dan menyuruhnya untuk duduk di sampingnya. Dia kembali memeluk Amora dengan manja. Kau kemana saja kak? Apa kau tahu keluarga kita mencarimu? Ucap Arcel. Amora mengelus rambut pirang sang adik, rambut yang berbeda dengan dirinya yang berwarna coklat kemerahan. Apa kalian tidak melihat kami? Ketus Alden. Arcel melepaskan pelukannya, dia menatap tajam Alden. Arcel bangkit dan menarik kerah kemeja Alden tak peduli dengan adanya Albert di pangkuan pria itu. Kau yang membawa kabur kakakku Apa kau tahu kami mencarinya? Sentak Arcel. Alden hanya tersenyum, dia tak menanggapi ucapan Arcel. Sedangkan Amora sudah panik karena Albert tepat berada di bawah tangan Arcel yang menarik kerah Alden. Hicks, sudah kuduga, gumam Alden. Arcel yang mendengar tangisan Albert sontak melepaskan tangannya, pandangannya jatuh pada sosok anak kecil yang menangis. Bahkan muka bocah itu sudah sangat memerah. Hicks, jangan Hicks, kacian Dedi, ucap Albert yang diselingi dengan tangisannya. Arcel sontak membulatkan matanya, dia tak percaya bahwa anak itu menyebut Alden dengan Dedi. Kak, aku tak bermimpikan. Kak kalian, kaget Arcel, netranya beralih menatap Amora dan Alden secara bergantian, dia menduduki dirinya dengan pandangan yang tak terbaca. Bagaimana bisa? Gumam Arcel. Alden memutar bola matanya malas, dia heran mengapa Arcel menanyakan hal yang tak seharusnya dijawab. Bisalah, ada aku dan jadilah Albert, gitu aja pakai nanya, ketus Alden. Arcel menatap tajam Alden, tangannya ingin sekali menonjok wajah sahabatnya yang kini sudah menjadi kakak iparnya. Kau, jadi selama ini kau yang menculik kakakku Apa jangan-jangan selama ini Bang Deon juga tahu kalau selama ini kakakku bersamamu? Tanya Arcel. Alden mengangguk dengan santai, dia masih serius menenangkan putranya. Sementara Amora tak mengerti arah pembicaraan mereka. Nanti dulu sesi jawabnya, kasihan istri dan anak abang kelaparan, ucap Alden sambil mengode seorang waiters untuk menghampirinya. Mereka akhirnya memesan makanan, Arcel hanya menanggapi pertanyaan Amora dengan deheman. Sedangkan Alden membujuk Albert untuk berhenti nangis dengan membelikannya es krim. Setelah mereka memesan makanan, waiters itu pun pergi untuk menyiapkan pesanan mereka. Besok kita harus kembali ke Mansion Miller, pinta Arcel. Amora menatap Alden yang juga tengah menatapnya, Alden hanya diam menunggu jawaban dari sang istri. Amora kembali menatap Arcel, dia mendapati raut kesedihan yang begitu mendalam ketika melihat mata sang adik. Aku tidak bisa, lirik Amora. Arcel mencengkram lengan Amora dengan kasar, bahkan Alden langsung bangkit untuk mendekati istrinya yang disakiti oleh adik iparnya itu. Lepaskan bodoh, kau menyakiti istriku, sentak Alden. Amora meringis sakit, lengannya bahkan sampai memerah akibat cengkraman sang adik. Maaf aku tak bermaksud menyakiti kakak, lirik Arcel. Tangannya terulur mengusap kemerahan bekas cengkramannya. Amora mengangguk, dia memaklumi kekesalan sang adik. Netranya menatap Alden untuk memberitahukan bahwa dirinya tak apa. Jangan sakiti istriku, dia sedang hamil, ucap Alden. Dia kembali ke tempat duduknya semua yang berada di depan mereka. Arcel menatap ke arah perut Amora yang memang terlihat sedikit membuncit, dia mengangkat lagi wajahnya untuk menatap Amora. Maaf,
kakak tidak bisa ikut kembali denganmu. Saat ini kakak sudah memiliki keluarga, putra kakak butuh kedua orang tuanya, bujuk Amora sambil mengelus punggung tegap sang adik. Arcel menatap Albert yang juga tengah menatapnya dengan mata yang sembab akibat menangis tadi. Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Bang, aku mau gendong ponakan apa boleh? Tanya Arcel dengan penuh harap. Alden mengangguk, dia bangkit dan menaruh Albert di pangkuan Arcel. Bocah itu duduk bak patung yang tak bergerak, dia hanya diam tanpa pergerakan karena takut. Hei, mengapa kau diam? Panggil Arcel saat menyadari keponakannya yang diam tak bergerak. Arcel membalikkan tubuh Albert sehingga bocah itu kini berhadapan dengannya. Netranya menatap bocah itu dengan intens, sedangkan Albert yang ditatap seperti itu melengkungkan bibirnya ke bawah. Jangan diledek begitu nanti dia akan menangis, canda Amora. Albert menatap sang momi untuk meminta pertolongan, sedangkan Amora hanya menatapnya dengan tersenyum. Kenapa wajahmu mirip sama keluarga Wesley? Kenapa kemiripan keluarga Miller tak berada di wajahmu? Tanya Arcel dengan mengangkat satu alisnya. Albert tak mengerti, dia berusaha untuk mengeluarkan air matanya agar orang tuanya segera mengambilnya dari pria yang mengaku sebagai pamannya. Sudahlah, sini berikan Albert padaku. Makanannya sudah datang, pinta Alden. Dengan terpaksa Arcel memberikan Albert, dia menatap waiters yang membawa makanan mereka. Risa, nanti kau bilangkan pada Morgan untuk menghandle resto sebentar, perintah Arcel pada perempuan bernama Risa. Baik Pak, ucapnya. Setelah menaruh semua pesanan, Risa langsung pergi dari sana untuk menemui Morgan sang manajer resto. Amora mengerutkan keningnya, bukankah sang adik hanya seorang waiters? Mengapa dia memerintahkan waiters lain? Kau bekerja sebagai waiters? Tanya Amora. Arcel mengangguk, dia memberikan makanan yang dia pesankan untuk Amora. Kesukaan sang kakak yaitu carbonara. Ya dan tidak, jawab Arcel dengan singkat. Amora mengerutkan keningnya, dia tak mengerti dengan jawaban sang adik. Dia pemilik resto ini sayang, dan dia juga menyamar menjadi waiters agar keluargamu tidak mengetahuinya. Apa kau tahu? Dia kabur dari kediaman Miller untuk mencarimu, jelas Alden. Arcel menatap tajam Alden, kakak iparnya itu selalu membocorkan hal yang ia simpan. Apa? Kaget Amora. Maaf, Mami dan Papi akan menjodohkanku dengan wanita yang tak aku sukai. Mereka tak membiarkanku untuk mencarimu, aku sudah lelah hidup dengan aturan mereka. Lagipun umurku masih 22 tahun Kak, jawab Arcel seraya menatap sang kakak. Amora terkejut mendengar penjelasan dari sang adik, dia menatap Alden yang tengah fokus menyuapi Albert bubur. Mereka egois Kak, apakah mereka masih mementingkan pernikahan? Sementara kakak masih belum ditemukan, ucap Arcel. Amora kembali menatap sang adik, dia mengelus kepala sang adik untuk menenangkannya. Ya sudah, kita makan dulu ya, ajak Amora. Arcel mengangguk, dia memakan sarapannya dengan menu yang sama seperti sang kakak. Amora menikmati makanannya dengan santai, di kehidupan aslinya pun dia sangat menyukai carbonara. Sesudah mereka makan, Alden mengajak Amora untuk pulang. Namun, Arcel menghentikan mereka. Kalau aku tidak salah ingat, kau sudah menikah dengan Luna kan? Lalu, mengapa kau bisa menikahi kakakku? Apa tujuanmu untuk menikahinya serta membawanya kabur dari keluarga kandungnya? Tanya Arcel dengan menatap tajam Alden. Alden menyerahkan Albert yang sedang memakan es krimnya kepada Amora, dia mendekati Arcel yang berada di depannya. Jawabannya cukup simple, Amora tengah mengandung keturunan Wesley. Untuk itu aku berhak atas anakku dan menikahi kakakmu, jawab Alden. Arcel mengerutkan keningnya, dia bangkit dari duduknya untuk menyesuaikan tinggi mereka. Kenapa kau tak melepaskan Luna? Mengapa kau jadikan kakakku yang kedua? Jika aku tahu dari awal bahwa kau adalah pria yang selama ini keluargaku cari, maka aku akan memisahkan kakakku darimu. Sentak Arcel. Alden terkekeh, dia menepuk bahu Arcel dengan pelan. Tunggulah, suatu saat kau akan tahu kebenarannya. Baiklah, sayang ayo kita pulang, ajak Alden. Amora beranjak dari duduknya, dia menyerahkan Albert agar digendong oleh Alden. Dek, kakak pamit pulang ya, kapan-kapan kita bertemu lagi, ucap Amora sambil memeluk sang adik. Arcel membalas pelukan kakaknya tak kalah erat, dia sangat menyayangi kakak perempuan satu-satunya ini. Kakak hati-hati ya, jika Bang Al nyakitin kakak bilang pada Arcel. Arcel akan bawa kakak jauh dari orang macam dia, ujar Arcel. Amora terkekeh,
dia melepaskan pelukan mereka dan beralih menatap Alden yang sedang menahan kesal. Jaga dirimu baik-baik, jika masalah kakak iparmu sudah selesai, kami akan menemui keluarga besar Miller, ujar Amora. Dia menyadari bahwa nama keluarganya adalah Miller saat Arcel bicara tadi, sehingga dia rak membuat Arcel mencurigai dirinya yang tak tahu apapun tentang keluarganya. Arcel mengangguk, dia mengantarkan mereka sampai ke mobil. Dengan tak rela, Arcel harus melihat sang kakak yang pergi dari hadapannya. Mobil mereka pun berjalan meninggalkan Arcel yang sibuk dengan pemikirannya. Hah, mengapa Alden bodoh itu menikahi Luna yang jelas-jelas adalah dalang dari kasus adiknya? Apakah dia mencintai kakakku? Dari yang kulihat dari tatapannya saat menatap Kak Amora, aku melihat ada cinta. Namun, juga keraguan, gumam Arcel. Bab 26 Pertemuan kembali El dan Kila. Mobil yang mereka tumpangi memasuki kawasan mansion Alden. Alden menatap Amora yang bersandar pada kaca mobil. Dia tak tahu ada apa dengan istrinya itu. Ada apa? Tanya Alden dengan raut khawatir. Amora menggeleng pelan, dia hanya menatap luar tanpa menatap sang suami. Alden menyentuh wajah Amora, dia membawa wajah istrinya untuk menatapnya. Ada apa? Apa kau sakit? Tanya Alden. Aku mual, lirih Amora. Alden membulatkan matanya, dia memindahkan Albert dari pangkuannya ke sampingnya. Kemudian dia mendekatkan dirinya ke istrinya yang tengah menahan mual. Apa sangat mual? Kepalamu pusing tidak? Khawatir Alden. Amora sudah tak mampu lagi menjawab, dirinya saat ini mual dan lemas. Alden yang menyadari bahwa sang istrinya sangat lemas pun langsung membawanya untuk bersandar di dadanya. Mobil yang mereka tumpangi telah sampai di depan mansion. Alden menyuruh supirnya untuk memanggil bodyguard kepercayaannya yang bernama Erwin. Donnie, tolong kamu panggilkan Erwin, tita Alden sambil menepuk bahu supirnya itu. Sang supir langsung keluar untuk memanggil Erwin. Selang beberapa menit, orang yang bernama Erwin datang dengan beberapa bodyguard di belakangnya. Erwin, tolong kau gendong putraku ke dalam. Aku akan menggendong istriku, sepertinya dia sedang tak enak badan, pinta Alden. Erwin mengerutkan keningnya, dia tak mengerti dengan perkataan tuan mudanya yang menyebut istri dan anak. Karena setahunya, anak dan istri tuannya itu adalah Luna dan Akila. Kenapa kau melamun? Cepatlah, dan suruh anak buahmu untuk mengambil barang-barang di bagasi dan pindahkan ke kamar utama, ucap Alden yang telah membuyarkan kebingungan Erwin. Erwin mengangguk, dia menggendong Albert yang diam menatapnya. Bocah kecil itu menatap Erwin dengan intens, bahkan netranya tak pernah lepas sedari tadi dari Erwin. Paman Altisia, tanya Albert ketika Erwin berjalan masuk ke mansion. Albert menatap wajah Erwin yang dapat dibilang sangat tampan. Angka itu sangat mengagumi wajah datar Erwin. Erwin menatap anak majikannya, kemiripan Albert dengan Alden tak dapat diragukan. Bahkan Erwin tak bisa membedakan perbedaan Alden dan Albert kecuali umur yang berbeda. Tuan muda versi bayi, gumam Erwin. Langkah mereka terhenti ketika melihat sosok anak perempuan yang menghalangi jalan mereka. Paman, siapa dia? Mengapa kau membawanya masuk? Tanyanya dengan raut bingungnya. Erwin tak menanggapinya. Dia membawa Albert ke kamar utama tanpa memperdulikan anak perempuan yang mengikutinya. Itu kan kakak yang lebut mainan El, kok Bika ada di Cinici? Gumam El yang terdengar oleh Erwin. Erwin berhenti, dia membalikkan badannya yang mana membuat anak perempuan itu menabraknya. Aduh, sakit kening Kila kan? Paman si berhentinya mendadak, anak perempuan itu adalah Akila. Tadi ketika dia belajar di ruang tengah, dia mendengar suara mobil yang memasuki area mansion. Untuk itu Akila berniat untuk melihatnya. Nona kecil, kenapa Anda mengikuti saya? Kembalilah belajar, Tuan muda akan marah jika melihat Nona kecil mengosongkan waktu belajar, ucap Erwin dengan datar. Akila yang sedang mengelus keningnya mengerucutkan bibirnya, dia kesal karena selalu diingatkan waktu belajar. Sudahlah paman, aku akan belajar tapi sebelum itu, siapa bocah yang kau gendong? Tanya Akila sambil menatap Albert yang memunggunginya. Albert menyembunyikan kepalanya, dia tak mau berkelahi lagi dengan Akila. Albert cukup mengingat saat kejadian waktu lalu, di saat dirinya meributkan boneka dan Alden. Erwin tak menanggapinya, dia berbalik dan meninggalkan Akila yang kesal. Paman, siapa kakak itu? Tanya Albert. Erwin hanya fokus pada jalannya, dia menatap pintu kamar utama yang bercat hitam. Kamar yang tak pernah tuannya pakai semenjak menikah. Ceklek, pintu itu terbuka, Erwin melangkahkan kakinya masuk.
Dia membawa Albert menuju ranjang yang nampak besar. "Paman kenapa kecini, Dedi ama Momi El mana? El nda mau dilian," ujar anak itu sambil memegang erat jas hitam yang Erwin kenakan. Erwin tak menjawab, dia menaruh Albert di ranjang tersebut. Akan tetapi, bocah itu menggeleng ribut dan semakin erat memegang jasnya. "Tuan kecil, lepaskan, Dedi dan Momi Anda akan menyusul ke sini," ujar Erwin sambil berusaha melepaskan genggaman Albert. "Hicks, nda mau Hicks," tangis Albert. Anak itu selalu takut dengan tempat baru. "Ada apa?" tanya Alden yang baru memasuki kamar dengan Amora yang berada di gendongan bridal style. Alden yang baru memasuki kamar pun bingung, dia melihat anaknya yang menangis dengan tangan yang memegang erat jas Erwin. "Apa yang kau lakukan pada putraku Erwin?" tanya Alden sambil menghampiri mereka. Erwin melepas paksa tangan Albert, dia berdiri tegap saat tuannya mendekatinya. "Tuan kecil sepertinya takut ditinggal, dia mengira bahwa saya akan meninggalkannya," jawab Erwin dengan wajah datarnya. Alden mengangguk, dia menaruh sang istri tepat berada di sebelah Albert. Amora yang kini tertidur akibat lemas yang ia rasakan. "Erwin, panggil dokter Bobby ke sini," titah Alden sambil menggendong sang putra yang menangis. Erwin mengerutkan keningnya, dia mengenal dokter Bobby sebagai dokter kandungan. Lalu, mengapa majikannya memanggil dokter itu? Tanpa bertanya, Erwin langsung mengeluarkan ponselnya dan menelepon dokter Bobby. Dia berjalan keluar ketika sambungan itu telah terjawab. "Momi kenapa Dedi?" tanya Albert dengan mata yang masih berkaca-kaca. Alden mengecup kedua mata sang putra, dia menyadari bahwa sang putra sangat takut pada orang asing. "Momi hanya kecapean karena..." "Papa," Alden dan Albert terkejut mendengar teriakan itu, bahkan Amora sampai membuka matanya dikarenakan tidurnya yang terusik. "Akila, jaga sopan santunmu, mengapa kau masuk kamar tak izin dulu?" tegas Alden. Akila mendekati mereka, dia menatap Albert yang berada di gendongan Alden dengan tajam. "Kau lagi, aku sudah melarangmu untuk merebut papaku, lalu, mengapa sekarang kau kembali dan merebut papaku?" "Hah?" sentak Akila. Albert menatapnya tajam, dia merasa bahwa dia tak pernah merebut apapun dari anak itu. "El nda pernah lebut apapun dari kakak, tanya saja Dedi El," ujar El dengan santai. Alden memijat pangkal hidungnya, dia tak pernah mengira bahwa hal ini bakal terjadi. "Akila jangan seperti itu, bicaralah yang baik. Papa akan menjelaskan padamu dan Albert," ujar Alden sambil menduduki dirinya di tepi ranjang. Akila mendekat, dia menatap sengit Albert yang berada di pangkuan sang papa. "Sini, mendekatlah pada papa," ajak Alden sambil menarik tangan putrinya. Akila hanya menurut, tubuhnya diangkat dan dipangku oleh sang papa, netranya menatap tajam Albert yang juga tengah menatapnya tak kalah tajam. "Akila, ini Albert putra papa yang berarti adik kamu. Akila dari dulu pengen kan punya adik, jadi mulai sekarang Albert adalah adik Akila," gak, sentak Akila. "Kenapa?" tanya Alden mencoba untuk sabar. "Nanti dia ambil semua perhatian papa, Akila hanya punya papa yang perhatiin Akila. Jika dia mengambil perhatian papa, Akila sendirian," lirih anak itu. Alden menatap putrinya yang mengeluarkan apa yang putrinya rasakan. Dia tahu bahwa Luna tak terlalu memperhatikan Akila, bahkan sejak kecil Akila sudah sangat dekat dengannya. Tidak akan pernah, perhatian papa kepada Akila dan adik Akila itu sudah papa bagi rata. "Tidak ada yang papa beda-bedakan antara Akila dan juga Albert," bujuk Alden. Akila tetap diam, dia merasa bahwa Albert adalah saingannya yang akan mengambil hati sang papa. Amora sedari tadi mendengar percakapan mereka, dia tak bisa memejamkan matanya kembali karena khawatir lada Albert. "Mas," panggil Amora. Alden menoleh, dia menatap istrinya yang sepertinya ingin membicarakan sesuatu. "Aku akan bicara pada putrimu, bisakah kalian keluar dulu? Ajak Albert untuk melihat-lihat mansion," pinta Amora. Alden mengangguk, dia kembali, menatap sang putri yang akan melontarkan kata tidak mau. "Untuk kali ini saja, bisakah kau menuruti papa? Bicaralah pada Momi Amora, dia akan menjelaskan semuanya padamu," ujar Alden dengan lembut. Akila mengangguk, tubuhnya diangkat dan didudukkan tepat di samping Amora. Netranya melihat sang papa yang membawa Albert keluar. Keadaan semakin canggung, Amora belum juga memulai pembicaraannya. Dia masih menatap Akila yang menautkan jari jemarinya. "Namamu Akila kan?" tanya Amora. Akila menoleh, dia menatap Amora yang tersenyum lembut sambil menatapnya. "Iya," cicit Akila. Amora terkekeh, dia heran di mana Akila yang keras tadi.
Anak perempuan itu begitu imut di mata Amora. Jangan takut, di mana sikap berani tadi? Tanya Amora. Tubuhnya tak selemas tadi, untuk itu Amora akan berusaha membujuk anak tiri suaminya. Akila semakin takut, tubuhnya bahkan bergetar. Amora yang menyadari itu menduduki dirinya, dia membawa Akila mendekat padanya. Kenapa kau semakin takut, Baiklah, jika kau tak mau bicara, biar aku saja. Kenalkan, namaku Amora, aku adalah Momi dari Albert dan juga istri dari papamu, ujar Amora. Ucapan Amora membuat Akila menatapnya, tak ada raut ketakutannya lagi. Hanya ada raut wajah kebingungan dan penasaran. Bukankah mama adalah istri papa? Kenapa tante bilang bahwa tante adalah istri papaku juga? Tanya Akila dengan bingung. Selain mamamu aku juga istri papamu yang berarti juga momimu. Kau bisa panggil tante Momi sama seperti Albert. Tante tidak akan membedakanmu dengan Albert karena kalian sama-sama anak tante, bujuk Anora. Akila menunduk, dia terisak pelan. Bahkan air matanya telah menetes ke rok putih yang ia pakai. Kenapa menangis? Apa ucapanku ada yang menyakitimu? Tenanglah, ujar Amora sambil membawa Akila ke pelukannya. Bukannya berhenti, tangisan itu semakin terdengar. Amora pun dibuat bingung dengan Akila yang berada di pelukannya. Kenapa sayang? Kenapa kau menangis, Tanya Amora sambil mengelus pelan rambut panjang Akila. Akila melepaskan pelukan Amora, dia menatap Amora dengan air mata yang masih mengalir di pipinya. Kenapa? Tanya Akila sambil menatap wajah Amora. Kenapa apa? Tanya Amora yang bingung. Akila menunduk, dia meremas rok putihnya dengan kencang. Bahkan Amora dapat merasakan bahwa anak itu memiliki emosi yang sangat besar. Kenapa tante tidak memarahiku ketika aku menangis dan malah memelukku? Mama selalu memarahiku ketika aku menangis, kenapa tante tidak? Tanya Akila dengan pelan. Amora terkejut dengan penuturan anak itu, apa yang anak kecil itu maksud? Apakah Luna selalu memarahinya? Apa mama Akila sering memarahi Kila? Tanya Amora sambil mengangkat dagu anak itu dengan jari telunjuknya. Iya Hicks. Kila takut kalau tante juga akan memarahi dan memukul Kila, lirih anak itu. Amora memikirkan sikap Luna yang hampir sama dengan Amora asli. Amora mengira bahwa Luna sangat menyayangi putrinya. Di mana mamamu? Tanya Amora dengan lembut. Tadi Om Gilang kesini, dia memaksa mama untuk ikut dengannya. Akila tidak tahu mama dibawa kemana, jawab Akila. Gilang, gumam Amora. Bab 27 Luna. Saat ini Amora tengah diperiksa oleh dokter kandungan yang bernama Bobby. Dokter tersebut merupakan teman Alden. Jadi, gimana keadaan istri gue? Tanya Alden yang berada tepat di samping Bobby yang sedang membereskan alat kedokterannya. Istri lu cuman kecapean aja, dia mual itu sudah biasa buat ibu hamil, jadi, jangan cemas, jawab Bobby dengan santai. Alden menganggukkan, dia menghampiri Amora yang sedang memegang botol susu Albert. Karena sedari tadi bocah itu sudah sangat rewel karena mengantuk. Apa masih mual, pusing atau gak enak perutnya? Tanya Alden pada istrinya itu. Amora menoleh menatap Alden, dia tersenyum seraya menggeleng. Alden yang mengerti ikut tersenyum. Al, ikut gue sebentar, ada hal yang harus gue omongin ke lu, pinta Bobby. Dia segera keluar dari kamar Amora dengan disusul oleh Alden. Sesampainya di depan kamar, Bobby menghentikan langkahnya. Dia menatap Alden dengan tajam, tangannya terkepal sangat erat. Apa maksud lu bahwa wanita itu adalah istri lu? Saat di dalam gue diam karena tak ingin melukai perasaannya. Namun, sekarang lu harus bicara sejujurnya. Sentak Bobby. Alden membawa Bobby ke ruang tengah, dia takut bahwa Amora akan mendengarkan percakapan mereka. Gue sudah menikahinya selama 4 tahun. Selama ini gue menyembunyikannya dari publik karena statusnya yang menjadi istri kedua. Gue takut mereka akan memandang Amora sebelah mata dikarenakan statusnya, terang Alden sambil menduduki dirinya di sofa yang berada di ruangan itu. Bobby mengerutkan keningnya, dia ikut menduduki dirinya di sebelah Alden. Jadi, bagaimana lu bisa membawanya ke sini? Sedangkan istri pertama lu juga berada di sini. Tanya Bobby dengan heran. Aku membawanya ke sini agar aku selalu ada di samping Albert dan Amora, selain itu juga aku bisa menjaga Akila. Biarpun bukan anakku, tapi tanggung jawabku kepada Gio, jawab Alden. Gio, jadi, Akila adalah anak Gio? Tanya Bobby. Alden mengangguk, dia menyenderkan badannya. Dia menatap Bobby yang masih memikirkan hal lain. Al, jika lu bawa istri kedua lu ke sini, mereka bisa saja ribut, apalagi keadaan istri kedua lu yang tengah hamil.
Jangan aneh-aneh deh lu, ujar Bobby. Alden tertawa, dia menegakkan tubuhnya. Netranya menatap lurus ke arah Bobby. Itu adalah tujuan awal gue, membiarkan mereka ribut dan berakhir mundur. Tapi, gue termakan oleh cinta yang Amora kasih. Percaya atau tidak, gue bisa mencintai dia hanya dalam waktu singkat. Perubahan sifatnya secara drastis membuat gue nyaman, ucap Alden, kedua sudut bibirnya terangkat, senyuman tercipta di wajahnya yang tampan. Bobby membulatkan matanya, dia tak menyangka bahwa temannya segila itu. Bahkan rencana untuk melepas dua istri dalam satu rencana adalah hal yang gila, tapi untunglah temannya menyadari perasaannya untuk salah satu dari mereka. Cepatlah kau ceraikan Luna, aku kurang menyukainya. Kau tahu bukan bahwa hanya dengan melihat aku bisa menilai seseorang mana yang tulus dan mana yang tidak, ujar Bobby. Alden mengangguk, dia bangkit dari duduknya dan mendekat ke arah temannya itu. Tangannya terulur ke depan Bobby. Apa, mau minta duit? Gak ada gue, ATM gue di istri semua, ujar Bobby. Dia tak tahu mengapa Alden mengadakan tangan di hadapannya. Cek, resep vitamin istri gue mana? Ya kali gue minta ATM lo yang isinya hanya setengah dari ATM gue, sombong Alden. Bobby menghempaskan tangan Alden, dia membuka tasnya dan mengambil sebuah kertas. Bobby bangkit dari duduknya, dia menyerahkan kertas itu kepada Alden. Saran gue, lu harus bawa dia ke rumah sakit untuk USG setiap bulan. Hanya untuk berjaga-jaga aja, saran Bobby. Alden mengangguk, dia mengambil kertas itu dan menyimpannya di saku celananya. Terima kasih, ucap Alden. Bobby tersenyum, dia melihat jam tangannya sekilas. Dia menghela nafasnya pelan. Udah mau jam makan siang, istri nunggu di rumah. Gue langsung pulang ya, sorry gak bisa lama, ujar Bobby. Alden mengangguk, dia mengantarkan Bobby sampai ke mobilnya. Hati-hati, ucap Alden yang segera diangguki oleh Bobby. Setelah melihat mobil Bobby berjalan meninggalkan mansionnya, Alden segera kembali masuk. Alden berjalan menuju kamar utama yang memang berada di lantai 1, dia sengaja memberikan Amora kamar utama agar istrinya tidak repot untuk turun naik. Walaupun ada lift, Alden tetap khawatir pada istrinya yang tengah mengandung anaknya itu. Akila, gumam Alden. Alden melihat Akila yang sedang mengintip ke dalam kamar utama, anak itu berdiri di depan pintu yang memang terbuka sedikit. Kila, kenapa di luar? Jika ingin masuk, Kila masuk saja, ujar Alden seraya mendekati putrinya. Akila tersentak kaget, dia menoleh menatap sang papa yang telah berdiri di belakangnya. Papa, cicit Kila, ayo masuk, kita temui Momi Amora dan adikmu, ajak Alden. Akila menggelengkan kepalanya, dia menatap Alden seakan ingin bertanya. Papa, kenapa Tante Amora bisa sayang sekali dengan Albert? Kenapa Mama tidak bisa seperti Tante Amora? Apakah Akila bukan anak baik? Liri anak itu, deh. Sementara di tempat lain, Luna sedang berusaha keluar dari kamar. Dia disekap oleh Gilang, Luna takut jika Gilang berbuat nekat padanya. Ceklek, atensi Luna mengarah ke pintu yang terbuka, dia menjauh saat seorang pria yang bertubuh gemuk mendekatinya. Siapa kamu? Keluar, teriak Luna. Laki-laki tersebut tak menuruti ucapan Luna, dia menutup pintu dan mendekati Luna yang nampak ketakutan. Aku sudah membayarmu pada Gilang dengan harga yang mahal, jadilah anak yang penurut. Sentak laki-laki tersebut seraya mendekati Luna. Luna, menjauh, dia memundurkan tubuhnya ketika laki-laki tersebut mendekat. Tangannya menjangkau benda-benda yang dapat dia gunakan untuk melawan. Ternyata kau cantik juga, tak sia-sia aku membayarmu dengan sangat mahal, ucap laki-laki itu dengan seringaiannya. Luna mendapatkan benda yang dapat dia gunakan untuk melawan. Luna mengambil vas bunga dan dia hantamkan ke kepala pria itu. Prang, teriak laki-laki itu yang merasa kesakitan. Luna menggunakan kesempatan itu untuk kabur, dia langsung membuka pintu kamar. Dengan gugup Luna keluar dari kamar hotel itu. Luna berlari ketakutan, dia takut kakaknya menemukannya. Dia tak peduli lagi dengan alas kaki, karena saat ini dirinya fokus berusaha untuk kabur. Taksi, Luna menghentikan taksi, dia langsung masuk taksi tersebut. Nafasnya terdengar tidak beraturan, perutnya terasa sangat sakit. Kita kemana Bu? Tanya supir tersebut. Jalan XX Pak, jawab Luna dengan suara lirih. Supir tersebut mengangguk, dia menjalankan mobilnya menuju alamat yang Luna maksudkan. Kenapa kakak begitu jahat? Bukan keinginanku satu ayah dengannya. Apa aku harus mengikuti rencana Alden? Flashback, syaratnya cukup mudah.
kau serahkan rekaman percakapan kalian. Aku tahu kau memilikinya, dengan begitu aku bisa menjebloskannya ke penjara dengan mudah, ucap Alden. Luna hanya diam, dia memikirkan ucapan Alden. Jika kakaknya di penjara, bukankah dirinya juga di penjara? Karena dialah yang membantu rencana sang kakak, jika saja dia tak menyuruh Angel menemui Gilang di apartemennya pasti kejadiannya tidak akan seperti ini. Apa kau pikir aku bodoh? Jika Kak Gilang masuk penjara, aku juga akan masuk karena akulah yang menyuruh Angel ke apartemen Kak Gilang, sentak Luna. Secara tak sadar dia mengakui kesalahannya. Alden tertawa, dia mengeluarkan alat perekam dari sakunya. Ternyata inilah rencananya menjebak Luna. Baru saja kau melakukan kebodohan, Luna, aku memegang bukti atas ikut sertanya kamu dengan rencana Gilang. Jika aku beri ini pada pihak kepolisian, maka mereka akan menahanmu dengan waktu yang lama. Akan tetapi, jika kau menjadi anak baik dan mengikuti saranku, kupastikan, masa tahananmu tidak begitu lama, ujar Alden. Tubuh Luna bergetar hebat, Alden telah mengetahui kejahatannya. Selama ini dia menyembunyikannya dengan begitu rapat agar Alden tak mengetahuinya. Sudah dari lama aku tahu bahwa kau adalah dalang dari semua masalah yang menimpa adikku, ingat ini Luna. Kau tak akan pernah lepas dari keluarga Wesley sebelum kau menerima akibatnya. Sentak Alden. Flashback of Luna menangis, dia meratapi nasibnya yang seperti ini. Ibu yang saat ini berada di panti jompo, ayahnya yang sudah tiada dan kakak yang tamak akan uang. Dia lelah menjadi seperti ini, setiap uang yang Alden berikan sebagian Luna beri untuk ibunya yang berada di panti jompo. Ibu Luna yang sudah melupakan dirinya dikarenakan penyakit Alzheimer. Baiklah, aku akan mengikuti rencana Alden. Dengan begitu aku bisa terlepas dari Kak Gilang yang selalu menjualku ke rekan-rekannya. Walaupun aku harus masuk penjara juga, tapi setidaknya putriku hidup dengan nyaman, gumam Luna. Bab 28 tentang Amora. Saat ini Alden tengah menemani Amora beristirahat, dia mengerjakan berkas kantornya di kamar tersebut. Bahkan sesekali dia menatap keranjang untuk mengamati istri dan putranya yang tengah tertidur. Alden mengamati Amora yang terus bergerak, tangannya terus mengelus perutnya yang sedikit buncit. Alden menaruh laptopnya, dia menghampiri Amora untuk membenarkan posisinya. Kurang nyaman tanya Alden. Amora membuka matanya, dia mengangguk seraya mengelus perutnya. Sedari tadi dia mencari posisi yang nyaman, akan tetapi dia belum menemukannya juga. Alden berbaring di samping sang istri, dia memasukkan tangannya ke leher Amora guna dijadikan bantalan sang istri tidur. Apa masih kurang nyaman? Tanya Alden ketika melihat sang istri yang berbalik menghadapnya dan menelusupkan wajahnya pada dada bidang Alden. Alden memeluk istrinya, dia mengambil guling dan menaruhnya di samping kanan Albert. Berjaga-jaga takut anak itu terjatuh. Alden, panggil Amora. Alden menatap istrinya yang juga tengah menatapnya, tangannya yang bebas memeluk sang istri. Apa kau mencintaiku? Tanya Amora. Alden mengalihkan pandangannya, dia berdeham untuk menetralkan degup jantungnya yang berdetak kencang. Iya, aku mencintaimu, jawab Alden sambil kembali menatap Amora. Amora mengangguk, dia memeluk erat Alden seraya memikirkan pertanyaan selanjutnya. Albert hadir karena kesalahan, lalu apakah bayi ini juga hadir karena kesalahan? Tanya Amora. Alden menatap Amora tajam, apa maksud istrinya jika anak-anaknya hadir karena sebuah kesalahan? Apa maksudmu? Tidak ada anak yang hadir karena sebuah kesalahan, hanya saja caranya yang salah, ujar Alden. Iya, kau benar. Apakah bayi yang kukandung ini sama seperti Albert yang, ucapan Amora terpotong. Alden menutup mulutnya sehingga dia tak bisa melanjutkan pembicaraannya. Amora menatap Alden yang tengah menatapnya tajam. Diamlah, jangan kau lanjutnya, pertanyaan tidak masuk akal itu. Sebaiknya kau istirahat, sebentar lagi jam makan siang, ujar Alden. Amora menurut, dia langsung mencari posisi ternyaman dalam dekapan Alden. Tak lama kemudian terdengar deru nafas yang teratur. Alden menyadari istrinya yang sudah tertidur, netranya tak pernah lepas dari wajah cantik sang istri. Kau benar-benar melupakannya. Hah, aku bingung harus menceritakan seperti apa, tapi yang jelas bayi itu ada dalam pernikahan. Jika kau tahu, bahwa sebenarnya. Flashback. Alden memasuki mansion Amora dengan wajah yang tampak lelah, dia berjalan menaiki lift untuk ke ruang kerjanya. Ting, pintu lift terbuka, Alden segera keluar dan menuju ruang kerjanya. Namun, kakinya berhenti melangkah. Netranya menatap pintu yang sedikit terbuka, terdengar suara seseorang yang tengah berbicara.
Aku tak mungkin meninggalkan putraku bersamanya, dan juga aku takut jika aku pulang papi tidak akan menerima Albert, ucapnya. Baiklah, aku akan membawa Albert dan kita segera pergi dari sini. Aku tak ingin Albert tinggal dengan istri pertama Alden, kau harus membantuku keluar dari sangkar ini, lanjutnya. Petik 2. Ya, baiklah, lagi pula Alden selalu tidak ada di mansion ini, jadi, mudah bagiku untuk kabur. Albert adalah putraku, dan selamanya akan menjadi putraku, ujarnya. Petik 2. Aku sudah lelah dengan ini semua, tolong bantu aku untuk keluar dari sini. Berapapun akan kuberikan untukmu, aku janji, ujar Amora dan menutup teleponnya. Alden yang mendengarkan percakapan mereka mengeraskan rahangnya, tangannya terkepal kuat menahan emosi yang berada di dalam dirinya. Brak, Alden membuka pintu dengan kasar, netranya menatap tajam Amora yang terkejut melihat kedatangannya. Alden menutup pintu dan menguncinya, dia mengambil langkah lebar mendekati Amora yang sedang ketakutan. Kau ingin kabur serak Alden. Amora akan memundurkan langkahnya, akan tetapi Alden lebih dulu menariknya dan menghempaskannya ke ranjang dengan sangat kasar. Au, Alden, ringis Amora. Alden terbawa emosinya, dia mendekati Amora yang memundurkan tubuhnya lantaran takut. Jawab aku, kau ingin kabur, sentak Alden sambil mencengkram bahu Amora. Amora menangis ketakutan, saat ini Alden sangat menyeramkan baginya. Tubuhnya sangat sakit ketika Alden mencengkram bahunya. Aku lelah Alden Hicks, kau selalu kasar padaku. Sedangkan dengan istri pertamamu, kau selalu berbicara lembut Hicks, apa kau tahu, karenamu aku jadi menyakiti putraku sendiri. Wajahnya yang mirip denganmu membuatku sangat muak. Kau adalah laki-laki Beerngeska yang menculikku dan mengurungku di sini. Sentak Amora. Baiklah, jika itu maumu. Akan kubuat kau mengandung anakku kembali agar kau tidak bisa keluar dari sini. Sentak Alden. Amora sudah ketakutan, dia mengerti apa yang Alden maksudkan. Dia berusaha untuk melepaskan dirinya dari Alden, akan tetapi pria itu semakin kasar. Malam itu menjadi malam menyakitkan bagi Amora, dia kembali disakiti oleh pria yang sama. Rintihan kesakitan pun terdengar, bahkan Alden tak mengasihaninya sedikitpun. Aku membencimu, gumam Amora yang terakhir kali Alden dengar sebelum dia terlelap. Flashback off. Alden tengah mengingat masa itu, masa di mana dia memaksa Amora untuk mengandung kembali. Maafkan aku tidak akan membuatmu terluka lagi. Aku janji sweetheart, lirihnya. Alden menutup matanya dengan tangan yang semakin erat memeluk Amora. Pernikahannya dengan Amora diawali dengan kesalahan. Dengan lahirnya Albert tak membuat pernikahan mereka harmonis, bahkan Alden tak menyukai sifat Amora yang merayunya seperti wanita rendahan. Namun, mengapa sekarang sifat itu tak ada lagi pada diri istrinya? Bahkan Amora sedikit cuek padanya yang mana membuatnya merasa kehilangan. Dia sangat menyukai kepribadian Amora yang sekarang, hatinya sangat tenang ketika sang istri memeluknya. Negara Rusia, saat ini keluarga Miller tengah bersiap-siap pergi ke Indonesia, mereka sedang sibuk mencari barang yang akan mereka bawa. Sayang, cepatlah, nanti saja kita beli tas yang baru di sana, kau tak usah membawa barang begitu banyak. Ucap Arthur pada istrinya yang sibuk memilih tas. Queen mendengus kesal, dia tak ingin membeli yang baru karena akan menghamburkan uang dan Queen tak suka itu. Diamlah, kau ini banyak sekali bicara, apa kau tak bisa diam sebentar Kesal Queen. Arthur menghela nafasnya, dia keluar dari kamar untuk menghilangkan kebosanannya. Tuan, Arthur menoleh, ternyata Ray yang memanggilnya. Ada apa? Tanya Arthur. Ray mendekat, dia menyerahkan ponselnya yang terdapat foto seseorang. Arcel, dia sedang bersama siapa? Tanya Arthur ketika melihat foto putra bungsunya yang tengah memeluk sosok perempuan yang tak terlihat wajahnya karena membelakangi kamera. Itu yang saya tidak tahu Tuan, mata-mata yang selalu mengikuti Tuan Arcel berkata pada saya bahwa pagi ini Tuan Arcel bertemu dengan seorang perempuan yang merupakan istri dari Alden Leon Wesley. Terang Ray, sontak Arthur merebut ponsel Ray, dia mengamati perempuan yang anak bungsunya peluk. Warna rambutnya persis seperti Amora, akan tetapi siapa anak kecil ini? Apakah ini adalah anak mereka? Alden Leon Wesley adalah putra dari Jonathan Wesley, bukankah dia telah menikah dengan Aluna Abraham? Tanya Arthur dengan heran. Ray mengangguk, dia meminta ponselnya kembali untuk menunjukkan sesuatu.
Beberapa foto yang diambil oleh mata-mata itu tak memperlihatkan wajahnya, kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa ini adalah nona muda. Siapa tahu istri dari Tuan Muda Wesley memiliki warna rambut yang sama, atau bisa jadi dia mengecatnya, ujar Ray. Arthur mengangguk, dia menatap ke arah belakang Ray. Putra pertamanya Arjuna Miller berdiri tepat di belakang Ray. Apa kau sudah siap, San? Tanya Arthur. Arjuna hanya melirik sekilas, dia mengangguk dengan netra yang menatap pada foto yang berada di ponsel Ray. Apakah bocah nakal itu sudah ketemu? Tanya Arjuna. Iya, Tuan Muda Arcel berada di Indonesia. Dia membangun sebuah resto yang lumayan terkenal di sana, ucap Arthur. Arjuna mengangguk, dia menatap sang papi yang juga tengah menatapnya. Dia melangkahkan kakinya mendekati sang papi. Apa Amora sudah ketemu, Pi? Tanya Arjuna. Arthur menggeleng, dia menghela nafasnya berat. Coba saja kalau saat itu papi tidak memaksa Amora untuk menggugurkan kandungannya. Pasti dia tidak akan mengikuti pria yang telah menghamilinya. Bahkan kita kehilangan jejak pria itu, kesal Arjuna. Saat Arthur tahu Amora tengah hamil, dia memaksanya untuk menggugurkan janin tersebut. Dia takut reputasi keluarganya akan hancur sebab putri tunggalnya yang hamil tanpa suami. Apalagi keluarga Arthur merupakan orang terpandang di negeri ini. Ya, papi menyesal, lirik Arthur. Arjuna menepuk bahu papinya itu, dia sangat marah saat tahu bahwa sang papi ingin agar adik perempuannya menggugurkan janin yang tak berdosa. Bukan salah bayi itu, akan tetapi ini salah mereka semua yang tak menjaga sang adik dengan baik. Sudahlah, aku akan menyusul yang lain di bawah. Beritahu Mami untuk tidak membawa barang terlalu banyak, ucap Arjuna sambil beranjak dari sana dan memasuki lift. Arthur memandang sendu kepergian Arjuna, dia tahu bahwa putra sulungnya sangat merindukan sang adik. Apalagi Amora adalah adik kesayangan Arjuna. Aku telah melakukan kesalahan yang fatal, Ray. Aku menyuruh putriku sendiri untuk melenyapkan cucuku, lirik Arthur. Ray memandang kasihan pada ayah angkatnya, dia sangat menyayangi Arthur sebagai ayahnya sendiri. Sebagai bentuk balas budinya, Ray bekerja untuk keluarga ini. Dia menjadi tameng dari semua musuh keluarga Miller. Ayo kita berangkat, papi, ajak Queen yang sudah siap dengan koper dan tas kecilnya. Nyonya biar saya yang bawa koper Anda, pinta Ray. Mami, Nyonya siapa? Di sini gak ada Nyonya, adanya Mami. Kesal Queen, dia selalu menyuruh Ray untuk memanggilnya Mami, akan tetapi pria itu tak menuruti keinginannya. Ray hanya tersenyum, dia sangat terharu karena Queen selalu menganggapnya sebagai anak sendiri. Panggil Mami dulu, baru kopernya Mami kasihkan kamu, bujuk Queen. Dengan terpaksa Ray harus menuruti keinginan Queen. Bibirnya terasa sangat kaku ketika menyebut Mami. Mami, kaku Ray. Queen sangat senang, dia menyerahkan koper itu pada Ray. Nah gitu kan enak, tinggal bilang Mami aja, susah sih. Ayo papi kita berangkat, ajak Queen sambil melingkarkan tangannya di lengan sang suami. Arthur menahan tawanya ketika melihat wajah kaku Ray yang menyebut Mami, dia tahu bahwa Ray masih sangat canggung dengan kata tersebut. Mami, gumam Ray seraya tersenyum tipis dan segera mengikuti mereka dengan koper yang ditariknya.